Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Wijaya dari kelas B, NIM 6203210040. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman yang saya dapat dari pertemuan kedua sampai pertemuan kelima farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Obat adalah suatu zat merubah lingkungan kimiawi pada sel atau jaringan yang akan membangkitkan suatu reaksi pada jaringan hidup. Ada dua disiplin ilmu yang berhubungan dengan obat, yaitu satu farmasi, yang kedua yaitu farmakologi. Obat ini yaitu bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Rute pemberian obat yaitu satu, diminum atau oral. Yang kedua diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah intravena, ke dalam otot atau intramuskular, ke dalam ruang di sekitar sumsum tulang belakang atau intratekal, atau di bawah kulit atau subkutan. Yang ketiga yaitu ditempatkan di bawah lidah atau sublingual, atau antara gusi dan pipi atau buccal. Yang keempat yaitu dimasukkan ke dalam rektum atau dubur atau vagina. Yang kelima ditempatkan di mata atau rute okular atau telinga, rute otik. Yang keenam yaitu disemprotkan ke hidung dan diserap melalui membran hidung atau nasal. Yang ketujuh yaitu terhirup masuk ke dalam paru-paru, biasanya melalui mulut dan hidung. Yang kedelapan yaitu diterapkan pada kulit atau kutanea untuk efek lokal atau seluruh tubuh. Yang kesembilan yaitu diantarkan melalui kulit dengan patch atau transdermal semacam koyo untuk efek sistem. Sejarah perkembangan obat dan pengobatan. Obat dan pengobatan sudah setua manusia di permukaan bumi untuk mempertahankan eksistensi dengan melawan penyakit sebagaimana keperluan makanan dan perlindungan. Caranya berdasarkan kepercayaan mereka mengenai terjadi penyakit. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Kinetik meliputi yaitu satu, absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga metabolisme, yang keempat yaitu ekskresi. Satu, absorpsi. Absorpsi adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Proses absorpsi ini terjadi di berbagai tempat pemberian seperti melalui alat cerna, otot, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Faktor fisik yang mempengaruhi absorpsi yaitu aliran darah tempat absorpsi, luas permukaan, waktu kontak. Transport obat dari saluran cerna ini difusi, pasif, transport aktif. Pengiriman obat ini dari plasma ke interstisium terutama tergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, derajat ikatan obat dengan protein plasma atau jaringan. Yang kedua yaitu distribusi obat. Distribusi obat adalah proses suatu obat yang secara reversibel meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium atau ke sel jaringan. Pengiriman obat ini dari plasma ke interstisium terutama tergantung pada aliran darah. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh, yaitu terutama di hati. Hati ini tempat utama metabolisme obat, tetapi obat tertentu bisa mengalami biotransformasi dalam jaringan lain. Dan yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi adalah proses dikeluarkannya obat oleh tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit, hasil metabolisme, atau dalam bentuk aslinya. Farmakodinamik. Farmakodinamik adalah cabang ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuannya yaitu meneliti efek utama obat, interaksi obat, spektrum efek dan respon yang terjadi. Mekanisme kerja obat yaitu satu, timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel organisme. Yang kedua, terjadi perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merespon khas untuk obat tersebut. Selanjutnya yaitu reseptor obat. Reseptor obat adalah suatu makromolekul target khusus berada pada permukaan sel.
atau intraseluler yang mengikat suatu obat dan menimbulkan kerja farmakologisnya. Komponen pentingnya yaitu protein. Reseptor merespon makromolekul fungsional yang mencakup dua konsep penting yaitu agonis dan antagonis. Suatu agonis adalah suatu obat yang dapat mengikat suatu reseptor dan menimbulkan respon. Besarnya efek tergantung pada konsentrasi pada tempat reseptor. Sedangkan antagonis yaitu kompetitif, non-kompetitif, agonis parsial. Kompetitif ini yaitu berinteraksi dengan reseptor pada tempat yang sama dengan agonis. Non-kompetitif yaitu bisa mencegah pengikatan agonis mengaktifkan reseptor. Sedangkan agonis parsial yaitu memblokir tempat pengikatan agonis. Penggolongan obat. Penggolongan obat terbagi menjadi 3 yaitu 1. Obat farmakodinamis, 2. Obat kemoterapeutis, yang ketiga obat diagnostik. 1. Yaitu obat farmakodinamis, yaitu bekerja terhadap host dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia, misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Yang kedua yaitu obat kemoterapeutis. Obat ini dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh. Obat ini memiliki kegiatan farmakodinamis yang kecil terhadap tubuh. Contohnya yaitu antibiotik, anti jamur, dan obat-obat neoplasma. Yang ketiga yaitu obat diagnostik. Obat ini merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit. Misalnya digunakan untuk diagnosis penyakit saluran pencernaan dan asam ion organik untuk sel empedu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.